jujurnya, ya, dengan bahasa yang asertif, ya. Dalam artian kita betul-betul mengatakan bahwa ini yang terjadi, ini yang seperti ini kejadiannya, ya. Nggak usah melebih-lebihkan. Nah, dari situ, dari respon itu, tentu dari responnya customer, yang terpenting adalah bagaimana kebalikannya mereka loyal dengan kita. Akhirnya apa? Kepikiran ketika beli tanah yang baik, lokasinya bagus, ya ada di sini, ada di Iltizam. Nah, ini tentunya yang paling ingin kita inginkan, ya. Apalagi kalau loyalty itu jadi equality, jadi budaya, ya, karena tingkatan lebih jauhnya itu jadi kultur, ya. Jadi loyalty itu jadi kultur. Nanti kita juga akan berikan contoh-contohnya. Nah, next-nya. Nah, jadi kita sebagai seller, next, bawahnya. Nah, kita sebagai seller itu memiliki dua, ya. Ada persona sama produk, ya. Kalau kita sebagai penjual ada persona, ada produk. Di persona yang harus muncul adalah karakter, ya. Karakter ini penting. Jadi dengan karakter ini kita akan kelihatan siapa diri kita. Jujurkah? Al-aminkah? Ya, tidak tipukah? Ya, kepala talangkah? Nah, itu yang harus muncul, ya. Baik, humoris, ini karakter, sifat, attitude-nya juga kelihatan, yaitu sebagai persona, ya. Dan persona itu tidak bisa citra, ya. Tidak bisa dijadikan pencitraan. Nah, inilah menariknya brand personal, karena yang muncul itu adalah DNA-nya, karakter aslinya, bukan pencitraan. Beda, ya. Karena pencitraan itu menghasilkan sesuatu hal yang kamuflase, sedangkan brand personal itu menunjukkan karakter yang khas. Makanya kenapa misalnya contoh di para sahabat yang muncul karakter-karakter misalnya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, karena karakter-karakter ini beda secara personal. Itulah mereka. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang dermawan. Dan ini yang sebagai seorang seller ini dimunculkan, ya. Kenapa? Karena sebagai reseller saya bilang tadi, sebagai penjual yang saya katakan juga tadi di awal bahwa kita jangan hanya sebagai penjual tok saja. Dalam artian kita hanya sekedar jual, setelah itu selesai. Kita sudah dapat uangnya customer, selesai dari urusan. Ya, padahal tidak. Kita sebagai seller juga sebagai teman. Bahkan kita adalah orang yang paling menyelesaikan masalah dari klien. Wah, itu keren banget itu. Nah, yang kedua adalah sebagai seller, sebagai penjual, kita juga memiliki produk. Nah, produk ini tentu yang dilihat dari customer adalah kualitinya. Quality produk ini penting, ya. Bukan berarti ketika produk kita mainnya di kualitas yang murah, itu berarti tidak berkualitas, tidak. Dalam artian produk kita ini tentu kita harus punya pertanggungjawaban terhadap produknya kita. Baik di tingkat keamanannya, misalnya kalau kita jualan produk, ya ada SNI-nya, kan? Atau kita jual produk makanan, ada halalnya, ya. Atau kita jual produk yang berbasis startup misalnya, kepercayaannya. Nah, gitu. Ini harus dijaga nih. Jadi kita sebagai seller punya dua tanggung jawab, itu ada di brand personal sama brand produk yang nempel sama kita. Nah, next-nya saya kasih contoh. Nah, next. Nah, teman-teman pasti tahu semua ya ini sih. Nah, sempat viral, ya, dengan bahasa yang menarik, unik, ya, polos, lucu, ya, Makassar asli, dia viral, ya. Dia tiba-tiba langsung viral, ya, karena memang setidaknya dia dia mewakili beberapa orang, ya. Jadi itu akhirnya dia jadi booming, ya. Nah, efek viral ini yang notabene ini mempengaruhi penjualan, ya, karena Bunda Ella itu punya karakter yang dibutuhkan orang sekarang itu, menghibur, ya,
jualannya pun tidak neko-neko dengan bahasa yang sederhana, ya apa adanya lah. Nah, kita juga bisa munculkan apakah karakter kita seperti itu, ya silahkan dites. Kalau memang tidak bisa jangan, ya. Jadi lihat karakternya kita atau seperti apa kita, terus audiens seperti audiens seperti apa yang ingin kita tarik gitu. Kolamnya seperti apa yang mau kita tarik. Jadi itu juga beda-beda gitu. Kita lagi-lagi bahwa mengatakan saya hanya kasih contoh seperti apa personal brand yang teman-teman bisa bangun, tapi tetap menunjukkan Anda sendiri, Anda pribadi gitu, bukan menjadi orang lain. Nah ini salah satunya ya Bunda Ella yang viral dan akhirnya menjadi salah satu sales yang lumayan penjualannya. Bahkan setiap penjualan atau live IG-nya dia bisa sampai 10.000 ya. Jadi kemana-mana dia sudah sampai nge-endorse produk bahkan. Entah, enggak tahu kalau sekarang gitu. Karena itu yang saya bilang katakan tadi, hati-hati kalau viral. Karena efek viral itu cuma sebentar ya. Karena yang terjadi adalah setelah itu kita akan dilihat atau dibanding produk-produk atau personal yang lain. Nah ini efek yang kurang bagus gitu. Kalau cepat juga viral kurang bagus. Kalau kita bangun di awal sampai setengah mati sampai kita dikenal sama banyak orang itu yang paling bagus sebenarnya. Ya. Menjadi seperti nah ini ada Mbak Najwa Shihab ya, Najwa Shihab. Najwa Shihab ini kita tahu karakternya sangat cerdas ya. Dia rela nempelin sebuah produk ya, sebagai seorang public figure, dia rela menempelkan sebuah produk sepatu ya, dia gitu. Ya. Jadi di Bandung itu ada sepatu namanya Kompas ya. Ini sepatu anak-anak Bandung gitu, buatan Indonesia banget ya. Dan ini membuat sepatu itu unik karena ditempelin sama personal brand yang karakter gitu. Jadi ini contoh benar itu ditempelkan sama orang yang berkarakter cerdas dan akhirnya produk itu menjadi bagian dari kecerdasan si karakter si karakter produk personalnya gitu. Kalau tadi Bunda Ella dia menjadi orang yang nothing tulus ya, apa adanya. Ya kalau ini yang satu contohnya adalah orang yang menjadi orang yang bagaimana produk itu nempel ke jadi orang cerdas. Jadi akhirnya sepatu Kompas itu walaupun bukan Mbak Nana yang punya tapi nempel ke Mbak Nana gitu. Ya. Akhirnya kemana-mana orang pasti bilang, Mbak Nana Kompas nih. Nempel terus karena di akhirnya nempel ke Mbak Nana. Gitu. Nah next. Atau menjadi personal karakter, personal brand dengan karakter yang sangat kreatif. Ya, seperti Rex Merindo yang punya warung abnormal dengan kreativitas dengan inovasinya dia punya kekuatan menunjukkan bahwa personal brand saya itu seperti ini ya dimanapun kita sekarang ini kalau ngelihat abnormal pasti keingatnya Om Rex gitu. Jadi lagi-lagi bahwa personal brand itu menunjukkan karakter yang akhirnya apakah produk nempel sama kita atau kita yang nempel sama produk. Kalau contoh dari abnormal, warung abnormal yang saya kasih tunjukkan sama teman-teman, ini saling baku angkat Ki. Ya, saling membawa Ki. Ya. Walaupun awalnya yang viral adalah warung abnormal, tapi lagi-lagi di Indonesia itu orang kepo dan nyari siapa nih di belakangnya abnormal dan akhirnya muncul nama Rex Merindo. Nah ini yang menarik. Jadi teman-teman melihat lagi bahwa saya itu seperti personal seperti apa yang harus saya jadikan contoh. Next. Nah saya berharap teman-teman tidak seperti ini sebenarnya.
nggak ngartis ya. Ya kita tahu 2 tahun lalu booming banyaknya kue-kue ngartis ya. Nah, sebenarnya yang salah bukan kuenya sebenarnya, yang salah memang bisnis modelnya yang memang diangkat untuk cepat gitu. Tapi lagi-lagi ini tidak menjadi contoh baik. Kenapa? Karena tidak menjadi kekuatan personal yang utuh untuk sebuah brand gitu. Karena ya ngapain bisnis kalau untuk jadi ngartis saja gitu. Ngapain bisnis kalau yang tadinya bagus ya bukan berarti bukan berarti artis itu nggak bisa bisnis ya. Banyak juga yang sampai sekarang bisnisnya masih jalan gitu. Tapi sempat viralnya kue-kue artis ini membuat sebenarnya tidak menjadi contoh yang baik untuk sebuah produk jualan gitu. Yang hanya yang dilihat hanya sekedar ketenaran. Bahkan produk kualitinya tidak bagus gitu. Ini saya berikan contoh supaya teman-teman jangan berharap bahwa bisa jualan deh, siapa tahu bisa terkenal jadi artis gitu. Enggak, ya. Tapi betul-betul yang diinginkan adalah bagaimana penjualannya itu meningkat terus gitu. Bukan hanya sekedar artisnya. Nah, lanjut. Lalu bagaimana membangun sebuah personal seller itu? Ya, bagaimana cara membangunnya? Pertama, next, langsung saja Mbak. Ya, pertama make your story. Ya, jadi teman-teman buat cerita gitu. Bikin cerita siapa saya gitu. Siapa Mas Heri, siapa Mbak Winanda, ya, siapa teman-teman. Kenapa make a story? Karena dengan story orang akan pelan ngikuti apa yang sebenarnya kita ingin sebenarnya kita mau bangun. Ya. Karena begini, next-nya ada di bawahnya. Saya kasih contoh satu ini cerita. Ya. Next. Nah, dengan story sebenarnya kalau kita ngelihat ada Toy Story ya, bagaimana karakter mainan-mainan yang buatan dari Pixar Disney ini menjadi begitu hidup ya, karena boneka dibuat sebuah cerita karakter itu luar biasa. Ya, ini boneka loh, ini boneka dibuatkan cerita, dibuatkan film, yang akhirnya kita menganggap bahwa Sheriff Woody ini hidup, teman-temannya hidup gitu. Nah, bagaimana kita dengan seller? Nah, seller itu ya penjual itu ya harus storycalnya. Nah, storycalnya dengan apa? Storycalnya dengan storycal yang bagaimana dia membangun impiannya, bagaimana dia membangun inspirasinya, gitu. Ya, bukan cerita yang hanya sekedar mengarang ya, tapi betul-betul storycal yang dia ingin capai. Apa sih yang ingin capai? Apa sih yang ingin dia raih ketika dia berjualan gitu. Nah, sebenarnya dengan di platform digital sekarang, banyak sekali cara teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa nulis, bikin blog, bikin YouTube, ya, bikin situ teman-teman tidak masalah. Dan medianya sekarang luar biasa. Kalau dulu kita medianya cuma apa? Koran, menulis itu pun juga kalau diterbitkan sama koran. Kalau sekarang luar biasa medianya, banyak hal teman-teman harus muncul sebagai personal. Itu bukan bilang, kayak saya mau enggak mau jadi terkenal, mau jadi jualan. Benar. Tapi alangkah baiknya kalau kita jualan, kita juga punya value dan punya nilai di mata customer kita, bahwa kita tidak hanya sekedar jualan tok saja. Kita peduli dengan kegelisahannya. Nah, itu saya bilang tadi, akhirnya jadi apa? Jadi seller penjual keren, sellernya penjualnya kreatif gitu, ya. Jadi coba membuat sesuatu itu menjadi enak dilihat, apalagi kalau jadi seller yang betul-betul dicari. Tiba-tiba saya ingat Heri, Pak jualan tanah ini, itu kan sudah nempel nih akhirnya customer ke kita. Nah, ya. Next-nya ya giving the best, ya.
berikan yang terbaik. Ketika kita jualan, katakan bahwa apa yang kita jual itu betul-betul terbaik dari kita. Ya, berikan yang apa yang kita jual itu betul janji, karena begini, brand itu adalah janji. Ketika teman-teman ngomong sesuatu yang benar, sesuatu yang Anda janjikan, misalnya stempel ini selesai 22 kali 24 jam, maka janji itu harus ditepati. Kalaupun tidak terjadi, berikan alasannya kenapa tidak ditepati, gitu. Jadi ketika kita jual sesuatu, berikan yang terbaik, baik dari tutur kata, attitude, produk, dan segala macam. Karena kenapa? Ingat, customer kita itu telah merelakan uangnya untuk kita, sudah merelakan hartanya untuk kita. Kenapa? Makanya kenapa luar biasanya teman-teman yang betul-betul mengawal itu customernya dengan sebaik-baiknya, bahkan dijaga, ya. Next, ya, nextnya. Nah, don't start selling, but share your caring. Nah, kadang kita jangan memulai dulu dengan jualan. Ya, teman-teman tidak perlu memulai sesuatu itu dengan langsung jualan. Beli Ki. Tidak. Tapi buat dulu sesuatu hal atau share dulu sesuatu hal yang menjadi kepedulian teman-teman. Kenapa teman-teman jual tanah coupling misalnya? Apa alasannya? Apa yang membuat prihatin misalnya? Ada kegelisahan-kegelisahan yang akhirnya itu menjadikan sebuah story dan akhirnya orang peduli. Gitu. Oh, enggak, jika orang sekarang itu simpel sekali. Siapa bilang? Orang sekarang itu jelimet cara berpikirnya. Ya. Tadi tidak semua juga orang tadi bisa diselesaikan dengan logik. Orang juga kadang-kadang perlu sentuh perasaannya. Makanya kenapa bahasa-bahasa iklan itu kadang-kadang sekarang bahasanya bahasa pakai perasaan. Ya. Pakai historical baper ya. Itu iklan-iklan Thailand itu sangat historical. Itu karena orang ada yang bisa disentuh dengan pikirannya, ada yang disentuh dengan perasaannya, atau dengan kedua-duanya. Nah, ini yang harus kita baca, tergantung dari customer yang kita sasar. Semakin persona customernya kita dapat, maka semakin cepat kita closing. Ya, makanya kenapa internet dengan artificial intelligence itu sangat menang sekarang. Ya, karena interestnya didapat sekali ya. Ya, kita baru kepikiran tentang makanan, muncul makanan di Facebook, tak? Kita baru kepikiran tentang tanah coupling, muncul di tanah coupling. Ya, karena kenapa? Ya, artificial intelligence komputer, internet zaman sekarang ya sudah bisa membaca itu. Makanya kenapa interestnya dapat. Nah, kalau komputer dapat, kenapa kita manusia tidak bisa dapat gitu? Karena tidak bisa baca apa yang diinginkan customer kita. Oke, next. Next, keempat, stop break ya, berhenti membual gitu. Jadi dalam artian kita jangan menjual sesuatu hal yang bualan gitu. Jual apa adanya, ya, jual dengan sejujur-jujurnya. Karena bahwa yang paling baik seorang penjual adalah ketika komunikasi kita itu sudah sangat nyaman dan kita sudah dipercaya. Nah, jangan pernah menjanjikan terlalu muluk-muluk juga, tapi juga jangan pernah mengabaikan apa yang diinginkan sama customer. Ya. Jadi bahasa jujur, bahasa sederhana untuk ke customer itu penting sekali sebenarnya. Makanya seller itu orang yang pandai untuk meyakinkan orang lain dengan bahasa-bahasa yang jujur. Ya, jadi ya ini istilah yang saya dapat ya, stop break ya. Jadi berhenti membual, ceritakan dengan apa yang ada. Kalau perlu tadi plus ditambah dengan peduli gitu.
Nah, terakhir ya, karena saya tidak terlalu akan membahas teknis, saya menyarankan teman-teman, ya, jadilah influencer untuk produk Anda. Gitu. Dengan media digital sekarang, itu sangat banyak media yang teman-teman bisa gunakan untuk menjadi influencer. Saya tidak mengatakan teman-teman jadi artis, tidak, atau jadi selebgram, tidak. Tapi saya katakan teman-teman jadi influencer. Kenapa? Jadi influencer itu bisa menjadi mempengaruhi orang gitu. Ya, di sini ada Coach Andika, guru saya. Andika keren lah ya, ini salah satu guru saya di Markom. Ya, ada Coach MSC Mentor. Ini juga Coach Andika, Dr. Andika. Beliau dia punya produk Kangen Water gitu. Nah, ada juga sekarang yang lagi viral ini Arif Brata gitu. Nah, ini mereka adalah influencer yang notabene sebenarnya punya jualan. Notabene punya value terhadap customer-nya, punya followers-nya gitu. Jadi alangkah kreatifnya kita sebagai sales, kita punya catatan biografi digital yang menarik, apalagi sekarang dunia digital itu sudah sangat hebat-hebatnya, ya kita manfaatkan itu. Lagi-lagi bukan untuk terkenal, bukan untuk menjadi selebgram, tapi untuk influencer, dan kita punya kolam sendiri untuk mengedukasi customer kita. Walaupun saya jual tanah, silahkan. Atau misalnya, saya kan jual tanah juga kakak, tapi jualan telur kak juga, misalnya. Karena sekarang tidak ada yang kurang jual, masa telurku simpangi di anoku, di Instagramku, ya cari media lain misalnya. Misalnya jual telurnya lewat WA, ya, jual tanahnya lewat Instagram, yang agak santai-santai lewat Facebook, ya terserah, bebas. Yang penting teman-teman kreatif untuk membangun itu dan mengetahui begini karakter saya, begini customer saya, ini yang saya berikan. Ya, tadi karakter saya sebagai personal branding, customer saya seperti apa, dan apa yang saya berikan untuk customer. Dan akhirnya itu jadi kolam kita untuk sebagai jualan. Ya, karena kenapa? Ketika apa yang kita jual, apa yang orang ingat terhadap kita, yang mengatakan, oh, Coach Andika itu punya produk mesin kangen, oh sudah nempel pasti yang dia dicari, otomatis dia dicari, nggak perlu Google, ya, nggak perlu kepikiran jauh nyari komika, pasti yang dipikiran Arif Brata, kan di Makassar ada Arif Brata. Itu salah satu contoh saja bahwa teman-teman banyak media sekarang yang teman-teman bisa manfaatkan. Jangan terlalu kaku menjadi seorang penjual, tapi jadilah penjual yang punya persona yang baik, punya karakter yang baik, ya, untuk dibagikan, untuk di sharing kepada customer-nya kita gitu. Terakhir ya, di slide terakhir ya, di situ saya juga pribadi apa namanya, sharing sama teman-teman bahwa silahkan follow ya, silahkan mendengarkan beberapa materi-materi lain saya ya, karena sekarang zamannya podcast ya. Ya, saya juga bikin podcast di situ. Instagram saya sering live IG, di setiap Ramadan ini saya sering live IG setiap jam 4. Saya biasa sharing live IG sama teman-teman yang ekspor, dan silahkan juga join di situ, dan kita sharing and caring ya. Tadi ada slide di situ bagaimana kita share and caring, dan nanti jualan itu akan muncul apa yang bisa kita jual bareng-bareng. Nah, makanya kenapa personal brand itu menarik, karena prosesnya kreatif. Bukan hanya sekedar jualan, tapi prosesnya proses kreatif. Ya, itu saja dari saya sebagai pembuka. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Coach, materinya sangat detail ya terkait dengan ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya yakin mungkin teman-teman sudah siapkan pertanyaan terbaiknya seputar personal brand
selling ya pada siang hari ini bersama Coach Zulkifli. Silakan yang mau bertanya bisa langsung di unmute kembali voice-nya ataupun suaranya bisa diaktifkan kembali. Mau bertatap muka, menyapa, say hello kah kepada Coach Zulkifli. Siapa tahu pernah bertemu juga sebelumnya seperti saya tadi. Seperti itu. Oke, silakan. Atau yang mungkin jaringannya ada sedikit kendala, bisa di chat saja. Bisa di chat pertanyaannya ke kami. Silakan. Saya cek dulu, di chat belum ada. Oke, silakan teman-teman. Seputar personal branding. Adakah yang masih rancu dari materi tadi yang belum teman-teman tangkap secara utuh, secara menyeluruh, atau mungkin join-nya tadi agak telat kah? Ada materi yang terlewatkan, silakan boleh ditanyakan. Suara saya jelas ya? Cek. Oke, sepertinya sudah ada penanya. Saya cek dulu di kolom chatnya. Oke, Coach Zul, sudah ada pertanyaan dari namanya sama nih ya, namanya sama nih, namanya juga Zulkifli, dari Pak Zulkifli juga kepada Coach Zulkifli. Baik, pertanyaannya adalah aplikasi apa yang cocok saat ini yang lebih efektif untuk memasarkan produk dagangan? Nah, itu pertanyaannya Coach, boleh langsung dijawab mungkin. Tafadhol. Aplikasi yang cocok, yang lebih efektif untuk memasarkan produk dagangan saat ini katanya Coach. Silakan Coach. Cek. Halo? Iya. Pertanyaannya tadi Coach, saya ulang kembali dari Pak Zulkifli, aplikasi apa yang cocok saat ini yang lebih efektif untuk memasarkan produk dagangan? Cek. Agak putus-putus Coach ya? Putus-putus suaranya. Putus-putus ya, jaringan saya. Iya. Oke. Iya. Oke. Aplikasi yang cocok katanya Coach digunakan untuk yang lebih efektif katanya. Didengar nggak suara saya? Didengar nggak suara saya? Iya, boleh. Oke. Oke, Coach. Pertanyaan nanti bisa ditangkap, Coach ya? Iya, dari Pak Zulkifli. Oke. Silakan, Coach. Tergantung karakter produk. Jadi kalau kuliner, saya sarankan di Instagram gitu. Instagram powerful sekali untuk produk-produk kuliner. Nah, kalaupun juga produknya tanah kapling, Facebook ya, sama Google ya, Google Ads itu sangat menarik. Namun bukan berarti tidak bisa di Instagram. Ya, yang terpenting sebenarnya begini. Yang terpenting sebenarnya keseriusannya kita itu menggunakan platform apa ya. Jadi kita channel apa, platform apa yang kita serius untuk dipakai jualan. Lagi-lagi itu alat yang membantu kita untuk jualan. Ya, jangan juga semua juga dipakai ya. Enggak bagus juga karena biasanya tidak akan serius untuk berjualan di sosial media karena terlalu banyak. Tapi kalau kita bisa menghandle-nya dengan tim, ya kenapa tidak gitu. Jadi silahkan pilih, tapi kalau untuk tadi saran saya kalau kuliner, ya Instagram itu sangat powerful banget gitu. Karena sudah sangat sangat recommended lah untuk kuliner. Oke, Pak Zulkifli bisa ditangkap Pak ya? Pertanyaannya tadi sudah dijawab sama Coach Zulkifli, itu untuk kuliner. Tinggal disesuaikan saja mungkin Coach ya? Sesuaikan saja. Kalau kuliner mungkin iya. Kuliner kan mungkin fotonya lebih tajam ya ke masakannya mungkin, jadi cocoknya memang di Instagram mungkin. Karena Instagram kan tempat berbagi gambar ya, Coach ya, seperti itu mungkin. Instagram tempat berbagi gambar, terus foto feed produknya juga menarik. Bahkan kalau dibilang ya story ya Instagramnya ya lebih banyak dilihat daripada feed-nya ya. Story. Iya betul. Oke, lanjut Coach. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Syahrul Gunawan.
Kak, bagaimana mengembangkan brand bagi pemula, dan bagaimana teknik close terhadap customer sudah mengarah ke teknis kan. Jadi saya nggak bahas ke teknis tadi ya. Memang sengaja, jadi fokus saya tadi lebih ke mindset-nya teman-teman. Karena kenapa? Kebanyakan dari kita ketika kita bahas personal branding, yang munculnya adalah bagaimana kita terkenal gitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya pencitraan saja, tidak melihat karakter kita sebagai seorang personal. Nah, jadi mengembangkan brand untuk pemula yang paling baik adalah lihat karakter kita dulu, bagaimana kita, siapa kita, gitu. Apa yang ingin kita capai dengan karakter itu, gitu. Tunjukkan kita punya kepedulian. Ini penting gitu. Jadi kalau jadi seorang sales tidak hanya sekedar closing saja yang dipikirkan, walaupun memang kita punya target ya. Masing-masing sales itu punya pressure-nya masing-masing ya. Kalau saya tanya teman-teman saya yang di sales mobil ya, mereka notabene harus closing di 3 bulan pertamanya mereka kerja gitu. Dan itu pressure-nya tinggi juga. Ya tidak mudah punya apa namanya target closing cepat di 3 bulan. Bagaimana kita yang tidak punya target gitu, yang santai-santai jualan. Ya, mau jualan, jangan milih Antv deh. Belum pidato mano, belum puasa monyet. Ya. Jadi yang harus kita kembangkan adalah bagaimana karakternya kita. Mampu nggak kita jadi sales? Ya jangan sampai kita jadi sales terpaksa, Ji. Jadi jangan sampai kita jadi pengusaha terpaksa, Ji. Ya. Jadikan dulu ini menyenangkan, intinya gitu. Ya. Akhirnya muncul karakternya, setelah karakternya muncul, oh iya saya harus punya yang diperlihatkan sama customer saya seperti ini gitu. Akhirnya yang diingat adalah karakternya, bukan hanya orangnya, bukan saja namanya. Nah, bagaimana teknik closing terhadap customer yang baik? Teknik closing terbaik sama customer adalah bagaimana kita melayaninya dia dengan baik. Iya, saya mau bagi pengalaman bagaimana waktu zaman apa namanya zaman jadi wartawan dulu ya. Kita kalau jadi wartawan menunggu narasumber terkenal itu paling susah ya. Menunggu narasumber terkenal paling susah, terus menunggu narasumber pejabat itu paling susah. Ya. Nah, supaya kita bisa dapat narasumber ini, ya kita kejar. Nah, kita kejar istilahnya waktu itu ya kalau perlu seperti minum obat 3 kali sehari didondor terus. Tapi lagi-lagi dengan attitude yang baik. Ya, teknik closing yang baik adalah teknik closing yang kita menawarkan kebutuhan. Buat keinginan buat sesuatu yang tadinya dia hanya sekedar ingin saja ya menjadi ya ingin ya tadi hanya sekedar mau jadi ingin gitu. Jadi arahkan dia betul-betul keinginannya itu akan lebih tinggi. Jadi saya berharap teman-teman ya berpikir kreatif untuk closing dan ya teman-teman kalau tahulah karakternya apa namanya customernya sendiri ya pasti kita sudah tahu siapa namanya, di mana tempat tinggalnya mungkin ya kalau perlu stalking Facebooknya bagaimana, apa yang dia bahas tadi pagi bapak tadi pagi bahas ini ya. Atau contoh kayak ini, contoh kayak broker itu dahsyat sekali sebagai seorang sales gitu. Kenapa? Karena dia harus mengetahui bagaimana karakter investmentnya, gitu. Bagaimana karakter orang yang mau tanam saham gitu. Bahkan dia rela harus sewa mobil mahal untuk itu ya. Saking dahsyatnya dia mau closing orang gitu. Tapi ya kita tidak perlu juga harus seperti itu. Kita hanya tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia yang kita selesaikan itu saja ya. Itu kira-kira Mas. Oke, siap.
kurang lebih 4 menit lagi off lagi sambungannya karena ada time limit. Jadi kalau terputus lagi offline sebentar lagi, bisa diklik lagi linknya untuk kembali join di webinar kali ini. Saya lanjut mungkin satu pertanyaan sebelum putus ya. Kita belum berakhir karena masih ada nanti sampai jam 3. Ya ini sekedar himbauan saja. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya dari Saudara Fikran, Pak Fikran di Makassar. Saat proses membangun personal branding, terkadang ada bisikan untuk bagaimana supaya produk yang kita jual bisa cepat laku. Bagaimana memblok bisikan-bisikan beginian, Coach, katanya? Ada bisikan, ya. Bisikan-bisikan halus khusus. ya. Ya. Nah, memang ini apa namanya tantangan ya, tantangan bagaimana antara kita jualan dan bagaimana mengembangkan brand. Rubah bahasanya di mana produk kita itu menjadi produk yang apa istilahnya soft sellingnya bagus gitu. Mungkin kita bahasa sepatu tapi bahasa sepatunya kita pakai cara berkisah, bertutur gitu. Suatu hari ada anak kecil butuh sepatu ya. Atau kita pakai gunakan bahasa kampanyenya kitabisa.com ya. Kitabisa.com itu startup di bidang social planner yang bagaimana dia mengkampanyekan saling bantu gitu. Nah, itu menarik karena yang dia ceritakan adalah storytelling gitu. Jadi silahkan teman-teman bertutur dengan tutur bahasa yang soft misalnya kalau memang mau jualannya secara halus itu. Atau bisa sekali-sekali juga langsung hard selling. Silahkan hard selling. Ya, yang terpenting audiens atau customer teman-teman di sosial media itu sudah ngerti bahwa Anda itu penjual gitu. Ya, jangan tiba-tiba kemarin bahas politik tiba-tiba langsung jualan gitu. Orang apa ini? Ya, opo ini nggak nyambung gitu. Tapi sampaikan dulu komunikasi awalnya. Apakah produk Anda itu apa gitu. Ya. Kalau memang produknya tanah kaplingnya di mana? Atau mungkin Anda ceritakan punya pengalaman pribadi terkait tanah kapling. Ya, atau kisah-kisah apa yang membuat itu orang interest dulu. Yang terpenting bagaimana orang interest tertarik dulu sama postingannya kita. Jangan juga ya karena ujuk-ujuk sudah tidak ada cara lain ya jualan. Saya bilang bisa jualan, tapi ngelihat bagaimana teman-teman komunikasi awalnya sudah nggak pernah nggak disampaikan bahwa Anda jualan. Kalau pernah ya pelan-pelan. Ini soalnya itu akan terbangun sendiri. Gitu kira-kira Mas. Oke, siap. Oke, dikit lagi mungkin bakal off ini. Jadi saya ingatkan kembali koneksinya bakal terputus sejenak, bisa diklik lagi linknya untuk kembali terhubung bersama kami di sini. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat ataupun bisa langsung menyapa langsung narasumber kita pada hari ini, yaitu Coach Zulkifli seputar personal branding. Ini masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seputar personal branding.